Nah, sekarang kita balik. Kalau misalnya kita taunya koreksinya sampai sini dan dia udah naik, pertanyaannya dia naik sampai mana nih? Ya, sampai sini, nggak tahu kan ya? Nah, makanya kita bahas lagi di strategi trading menggunakan Fibonacci ya. Nah, di sini kita akan masuk ke Fibonacci. Nah, Fibonacci itu apa? Fibonacci ini sebenarnya adalah sebuah deret bilangan ya teman-teman. Buat teman-teman yang nggak suka matematika, ya jangan itu dulu, jangan. Wah, matematika nih saya nggak suka. Tenang aja, ini akan dibuat simple dan semudah mungkin. Gitu. Tapi kita sebelum memakai Fibonacci, kita harus tahu Fibonacci ini dari mana. Kenapa ini betapa menakjubkan dan kenapa ini menjadi ajaib si deret bilangan ini. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat deret bilangan Fibonacci di sini udah ada fungsinya ya, tapi kita abaikan saja fungsinya. Pokoknya kita tahu ada fungsinya, dan dari fungsi itu ketika kita hitung menjadi sebuah angka seperti ini. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 dan lain-lainnya ya teman-teman. Ya. Jadi angka-angka ini, deret ini itu ditemukan oleh si Leonardo da Pisa, ya, seorang ilmuwan atau ahli matematika di zaman itu, di tahun 1100-an, yang mana dia waktu itu berkelana sampai ke Arab untuk belajar matematika. Jadi waktu zaman itu memang di Arab itu matematikanya nomor 1 gitu. Ya, di situ. Matematikawan dari Arab juga banyak, dan orang-orang Eropa tuh belajar ke sana. Gitu. Nah, akhirnya dia bisa menemukan, setelah belajar matematika dari sana, dia bisa menemukan sebuah bilangan yang namanya bilangan Fibonacci. Ini 0, 8, 13, 21 dan lain-lainnya dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa sih bilangan ini ajaib gitu. Karena percuma kita bahas hitungannya karena kita kan nggak pakai di trading ya. Kita lebih baik bahas fungsinya. Fibonacci numbers. Nah, jadi gini. Jadi Fibonacci numbers itu kan urutannya 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 dan seterusnya ya. Nah, ketika kita sudah mengurutkan angka ini dan membaginya seperti ini ya teman-teman. Kita membaginya seperti ini. Angka sesudah, pakai warnanya jangan merah dong, pakai hitam ya. Pakai hitam aja ya. Angka sesudah dibagi ke angka sebelum. Angka sesudah dibagi ke angka sebelum. Angka sesudah dibagi angka sebelum. Gitu ya. Gitu terus sampai ke depannya ya. Nah, jadi setelah kita mencoba membagi angka Fibonacci, deretnya, kita bisa menemukan sebuah angka yang luar biasa. Ya, pertama kita coba dulu. Nah, ini 2 dibagi 1 itu bukan 1 ya. Ini salah hitung ya. Jadi ini 2 ya. Ini 2. Nextnya 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 dari mana? Dari sini ya. Nih, 3 dibagi 2 angka sebelumnya. 2. 5 nanti dibagi 3 nih berikutnya. Nah, 3 dibagi 2 1,5. 5 dibagi 3 1,67. 8 dibagi 5, ini biar teman-teman gak bingung nih, 8 dibagi 5 ya. Jadi selalu angka sesudah dibagi angka sebelum. Itu 1,6. 13 dibagi 8 1,625 dan seterusnya nih teman-teman. Dan seterusnya. Dari sini kita bisa lihat ada suatu polangan nih teman-teman. Ada. Jadi ketika kita mengolah bilangan Fibonacci itu dengan membagi bilangan sesudah dengan bilangan sebelum, ternyata muncul sebuah angka yang konsisten, yaitu 1,618 ya teman. Jadi awalnya 12, 1,5, 1,67, 1,6, 1,625, 1,15, tapi lama-lama dia mendekati sebuah angka nih teman. 1,69, 1,17, ini makin mendekati sebuah angka. Sebuah angkanya itu 1,618. Dan seterusnya ini akan menghasilkan angka yang selalu 1,618. Seterusnya ya. Coba aja teman-teman bagi 233 bagi 144, 377 bagi 233, pasti ketemunya 1,18. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan apa nih teman-teman? Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa
1,618 ini adalah golden ratio ya. Golden ratio. Nah, nanti 1,618 ini bakal kita pakai nanti. Gitu. Ini cara menemukan golden ratio di Fibonacci. Nah, terus ada lagi nih yang satu lagi. Fibonacci numbersnya seperti ini, tapi dibalik nih teman-teman. Angka sesudah, bukan tadi kan sebelumnya angka sesudah dibagi angka sebelum ya. Kalau sekarang dibalik, angka sebelum dibagi angka sesudah. Jadi tinggal dibalik aja sebenarnya. Angka sebelum dibagi angka sesudah. Angka sebelum dibagi angka sesudah. Sebelum dibagi sesudah. Sebelum dibagi sesudah. Tinggal dibalik aja sebenarnya teman-teman. 1 dibagi 2 0,5, 2 dibagi 3 0,67, 3 dibagi 5 0,6, 5 dibagi 8 0,625, 8 dibagi 13 0,615, dan seterusnya sampai dia mendekati sebuah angka yaitu 0,618 ya sini. Oke. Gitu. Dan ketika kita menemukan 0,618 ini kita sebut inverse golden ratio. Ya intinya sebenarnya golden ratio juga ya. Jadi yang sebelumnya golden ratio, yang ini juga golden ratio. Jadi kita punya dua angka golden nih di Fibonacci yang bisa kita manfaatkan nanti nih teman-teman. Ya, ini akan kita manfaatkan nanti angka-angka golden ratio ini. Nah, sekarang teman-teman udah tahu nih cara mendapatkan angka golden ratio-nya si Fibonacci. Nextnya, mau dapat uang tambahan dari trading emas? Emas merupakan aset paling aman yang sudah ada sejak zaman dahulu. Jumlah emas yang terbatas dan juga langka membuat harga emas naik dari tahun ke tahun. Ini membuat emas menjadi sangat berharga dan juga mahal. Tapi, bagaimana cara menghasilkan uang dari sini? Kami perkenalkan kelas Gold Hack. Di sini kami akan membagikan bagaimana rahasia untuk mendapatkan uang dari trading emas. Hasil pengalaman 7 tahun trading emas kami kemas dalam bentuk strategi Gold Hack, di mana dengan strategi ini Anda bisa mendapatkan profit konsisten. Jadi apa aja yang akan didapatkan di kelas ini? 1. Peluang bisnis emas dengan return yang paling besar. Yang kedua, cara menganalisa market emas dengan mapping kotak-kotak. Dan yang ketiga, praktek dapat uang dari trading emas hanya dalam 10-15 menit sehari. Jadi mau cepet-cepet dapat uang dari trading emas? Tunggu apa lagi? Ikut kelasnya dengan klik link di bawah ini. Ternyata gitu. Setelah kita tahu ada golden ratio yang tadi, golden ratio ini ternyata secara misterius muncul di alam, arsitektur, biologi, maupun di stock. Jadi ternyata golden ratio ini muncul di mana-mana gitu. Muncul di alam, arsitektur, biologi, dan di stock chart. Nah, kita akan langsung kasih contohnya ya teman-teman. Nah, ini contoh yang pertama. Ini adalah DNA ya. Ternyata dalam DNA ketika dihitung panjang dan lebarnya ya, panjang satu buntayan seperti ini, itu ternyata panjangnya setelah dihitung kan 34 angstrom. Dan juga 21 itu 21 angstrom. Jadi kalau misalnya nggak tahu angstrom itu berapa, itu 10 pangkat minus 9 ya. 10 pangkat minus 9. Nah, ketika kita bagi si panjang dan lebarnya ya, ini panjang, ini lebar, kita dapat nilai golden ratio 1,618. Aneh banget gitu. Kenapa dia harus membentuk seperti ini 1,618 gitu? Aneh banget. Apakah ini kebetulan? Kita coba lihat contoh berikutnya. Jadi ternyata nggak cuma di DNA doang yang seperti ini. Muncul juga Fibonacci pada badai di sini. Badai loh, sebuah badai yang biasanya terjadi di sebagai bencana ternyata juga terbentuk Fibonacci-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini ada pusaran Fibonacci, pusaran ini pusaran badai, ini bisa dihitung jadinya besar rasionya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini ada golden ratio Fibonacci yang berbentuk spiral. Fibonacci spiral ini ada 3, ini 5, 8, 13. Ini jarak jari-jarinya ya. 13, ini 21, ini 34, ini 55. Jadi dia selalu membentuk seperti ini spiralnya itu. Ini bahkan terjadi di badai, teman-teman. Angka Fibonacci ini aneh banget gitu. Terus terbentuk lagi loh angka Fibonacci ini di mana? Pada bunga.
Kalau teman-teman perhatikan ya, jumlah mahkota bunga pada bunga itu pasti segini nih teman-teman. Ini bunga lili putih, bunganya cuma satu. Bunga Europhobia di sini ya yang ini. Mahkota bunganya 2. Bunga Trillium, bunga mahkotanya ada 3. Yang 4 ada nggak? Nggak ada, biasanya skip. Dan kalau makanya kenapa semanggi berdaun 4 itu sangat langka gitu. Karena memang harusnya nggak ada bunga yang berdaunnya 4 gitu sebenarnya. Ya, lanjut lagi ke bunga Columbine itu 5. Bunga ada nggak yang 6 sama 7? Biasanya sih nggak ada gitu. Muncul lagi di yang angka 8. Ini kan angka Fibonacci ya. 1, 2, 3, 5, 8. Ini bunga Bloodroot, bunganya 8. Lalu bunga Black Eye Susan, itu 13. Bunga Shasta Daisy, 21. Ini dari Fibonacci nih. Kenapa nggak ada yang tadi yang jumlahnya 4? Kecuali daun semanggi 4 ya. Yang menunjukkan sebuah keberuntungan misalnya. Terus ada mahkota bunga yang Bloodroot gitu. Terus ada bunga Black Eye. Kenapa nggak 10? Kenapa nggak 9? Kenapa nggak 11? Ya, karena ya ini teman-teman. Karena memang jumlah mahkota bunganya yaitu cuma mengikuti si deret Fibonacci ini gitu. Aneh banget memang. Ajaib si angka ini. Ini seperti angka dari Tuhan gitu. Yang udah ada di alam ini, yang udah terjadi gitu. Kita tinggal ngelihat aja, oh ini kayaknya udah sering terjadi seperti ini gitu. Ada lagi di mana? Di bunga udah cukup? Ternyata enggak. Ternyata ada di ranting-ranting pohon juga nih. Seperti yang ini nih, di ranting-ranting pohon. Dia kan ranting itu pasti bercabang ya. Kalau misalnya kita bikin, itu biasanya kita bikin cabang jadi 2. Dari 2 dicabangin lagi 2 jadi 4 ya kan? Dari 4 kita cabangin lagi jadi 8 biasanya gitu, ranting pohon itu. Karena kita asumsinya semua bercabang menjadi 2 dan jadi 16. Tapi pada kenyataannya di lapangan, bukan di lapangan, di alam itu nggak kayak gitu. Ketika dia naik bercabang jadi 2 pertama kali, berikutnya tidak bercabang jadi 2. Yang ini bercabangnya 1, yang ini bercabangnya 2. Yang ini bercabangnya 2, yang ini bercabang 1, ini bercabangnya 2. Dan ini semua mengikuti angka Fibonacci nih teman-teman. 1, 2, 3, 5, 8, 13 ya. Kalau kita hitung tangkainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia malah mengikuti itu teman-teman. Mengikuti si bilangan Fibonacci. Ya. Ini menunjukkan apa nih teman-teman? Sebenarnya kalau dari tangkai ini ya yang bisa kita bahas. Karena bilangan Fibonacci ini bisa juga untuk memprediksi pertumbuhan populasi kelinci waktu itu. Jadi si Fibonacci pun menemukannya dari memprediksi populasi kelinci. Gitu loh. Maksudnya gimana? Maksudnya gini nih teman-teman. Kalau misalnya tadi kita ngomongin tangkai, dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi enggak 4, jadinya 3. Ini juga sama nih. Kalau kita punya kelinci, anggapannya dia beranak, misalnya dari 1 jadi 2. Ya. Dari 2 jadi ini 1 pasang, dari 1 pasang menjadi 2 pasang. Dari 2 pasang menjadi harusnya sih jadinya 4 pasang ya. Harusnya kalau kita pakai logika 4 pasang jadi 8 pasang. Misalnya dia beranak 2, misalnya ya beranak 2. Kayak gini. Ternyata kenyataannya nggak seperti itu. Pasti akan ada yang mati. Iya kan? Nggak mungkin hidup semua kelincinya. Itulah kenapa ketika misalnya si 2 pasang ini dia beranaknya jadi cuma satu pasang. Yang ini jadi punya 2 pasang gitu misalnya. Ya. Jadi si ini ceritanya ada 2 pasang cuman mati nih, yang ini mati. Jadi tinggal 3. Nah, beranak lagi ya, beranak masing-masing 2 ya gitu. Ada 2 pasang misalnya. 2 pasang, ternyata yang satu mati jadi cuma 5. Dan seterusnya nih teman-teman. Jadi selalu ada yang mati. Nah, si Fibonacci ini bisa memprediksi yang mati yang mana gitu. Berapa jumlah yang ideal gitu setelah kematian. Ya. Setelah kayak misalnya ini tumbuh pohon ranting, berapa jumlah yang ideal untuk memprediksi si pohonnya itu tumbuh atau enggak gitu. Jadi bercabang atau enggak. Sama kayak kelinci tadi, apakah akan ada yang mati atau enggak gitu. Ya.
kelinci lahir terus ada yang mati pasti. Jadi dia pertumbuhan populasinya nggak gini nih teman-teman nih, tapi dia pasti gini tuh ya, pasti ada yang mati. Nah kalau kita lihat pertumbuhan populasinya seperti ini teman-teman bisa lihat di mana biasanya gini. Ini di stock chart ya teman-teman. Kenapa stock chart? Nah kita bahas Fibonacci di stock market. Nah jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, Fibonacci itu, stock market itu gak mungkin begini kan. Bukan cuma stok itu maksudnya bisa kripto ataupun saham ya. Ini saham kan ya contohnya. Tapi bisa juga di forex, bisa juga di kripto. Pokoknya semua yang ada chartnya. Nah ketika misalnya naik, dia kan gak gini ya, nggak naik sampai tinggi terus aja gitu. Lurus gak ada turun-turunnya. Pasti dia akan ada koreksi kan teman-teman. Itu udah selalu ada di chart, udah pasti. Dan sifat manusia juga sama, ketika udah tinggi pengen cepet-cepet dijual gitu. Jadi makanya dia pasti selalu ada koreksi. Nah ini juga sama nih, si Fibonacci ini memprediksi kenaikan harga, turun, kenaikan lagi gitu. Jadi dia memprediksi penurunannya si koreksinya ini, pasti akan ada yang mati kalau populasi kecil. Pasti akan ada yang ngejual walaupun dia lagi naik nih teman-teman. Itulah konsepnya teman-teman ya. Makanya kenapa bilangan Fibonacci ini dahsyat digunakan di stock market ataupun cryptocurrency ini ya. Nah, dan di sini ada 5 tipe analisis Fibonacci. Yang pertama adalah Fibonacci retracement, Fibonacci expansion yang kedua, udah gitu ada Fibonacci fan, ada Fibonacci arcs, ada juga Fibonacci time zones ya. Dan di sini kita nggak usah belajar semuanya, nanti kepala kita meledak, mendingan kita belajar aja yang paling sering keluar dan juga paling gampang cara pemakaiannya nih teman-teman. Bisa belajar di Fibonacci retracement dan juga Fibonacci expansion ya. Kita akan bahas dua ini secara detail setelah ini dan cara pemakaiannya. Yang pertama kita akan belajar Fibonacci retracement, yang mana Fibonacci retracement itu adalah untuk menentukan seberapa jauh grafik akan naik atau turun sebelum membentuk koreksi saat tren sedang bullish ya. Jadi Fibonacci retracement ini ya, untuk menentukan seberapa jauh support atau bearish resistance koreksi saat tren sedang bullish atau bearish. Nah, kita langsung aja lihat ya. Yang merah-merahnya support atau resistance koreksi ketika trennya sedang bullish atau bearish. Jadi Fibonacci ini bisa digunakan ketika trennya sedang bullish atau bearish, nggak bisa sedang sideways. Sama seperti chart pattern tadi, nggak bisa kita gunakan ketika sideways. Nah, support resistance koreksi. Coba lihat ya contohnya di sini. Nah, jadi kalau misalnya lihat grafik yang ini, ya. Jadi kalau misalnya dia lagi naik seperti ini, terus dia turun, pertanyaannya dia turun sampai mana sebelum dia jadi mantul seperti ini? Ya kan? Pertanyaannya seperti itu. Ya. Tadi kita bisa lihat di chart pattern, tapi kita bisa ngelihat dia nunggu apa? Nunggu tembus dulu, nunggu tembus resistance dulu. Tapi kalau Fibonacci itu bisa memprediksi seberapa jauh dia akan turun. Bedanya sama chart pattern tadi. Nah, ternyata dari sini kita ingatkan kalau Fibonacci itu ada golden ratio. Yang mana dia golden ratio-nya ada di 0,618. Makanya di sini ketika dia masuk area inverse golden ratio, yaitu di antara 0,5 sampai 0,618, yaitu ada di sini, dia akan kemungkinan besar memantul teman-teman ya. Nah, sama halnya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi koreksinya itu sampai mana? Sampai sini. Sampai area inverse golden ratio. Nah, kalau misalnya yang berikutnya gimana? Kalau Fibonacci expansion. Kalau Fibonacci expansion itu adalah menentukan seberapa jauh grafik akan naik atau turun sebelum membentuk koreksi saat tren sedang bullish atau bearish ya. Intinya apa kuncinya? Grafiknya akan naik atau turun sebelum koreksi. Ketika trennya sedang bullish atau bearish ya. Jadi selalu trennya harus selalu bearish atau bullish. Kita coba langsung ke contoh aja ya, biar lebih kebayang. Nah ini Fibonacci expansion. Nah misalnya gimana? Misalnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi kita naik, ya kan, terus dia turun sini. Ini ceritanya naiknya jauh dari bawah ya. Ini kan turun nih. Terus dia mantul nih. Nah koreksinya udah beres nih teman-teman. Teman-teman udah prediksi udah naik.
dia akan naik sampai mana nih teman-teman pertanyaannya, iya kan? Tadi kita udah bisa prediksi yang koreksi sini, sekarang pertanyaannya dia sampai mana kalau yang ini gitu. Itu selalu jadi dua pertanyaan yang sering banget terjadi. Nah, naiknya sampai mana itu sampai ke area golden ratio. Ya. Naik ke sini sampai ke area golden ratio. Area golden ratio itu sebenarnya di 1,618 ini ya. Tadi kan kita 0,618. Ketika dia menyentuh ini, maka dia mantul. Ini juga sama, ketika dia menyentuh 1,618, dia akan memantul ke bawah. Tapi kurang lebih ada di area golden ratio ini ya. Jadi antara sini, bisa sini, bisa sini gitu. Jadi kalau misalnya mau aman di mana ya, ambil aja di sini karena ini udah pasti tembus si area golden ratio ini. Si garis golden ratio ini. Tapi kalau misalnya pengen lebih ya nggak apa-apa, bisa ditungguin aja. Gitu ya. Nah, itulah cara pemakaian si Fibonacci expansion dan juga pemakaian Fibonacci retracement ya, teman-teman. Kita akan langsung masuk ke contoh aja dan nanti kita akan memberikan contoh Bitcoin ya, biar cepet. Nah, di sini misalnya, nah ini adalah si Bitcoinnya ya, teman-teman. Ini adalah chart Bitcoin, yang mana kita bisa lihat di sini ya, puncaknya di mana? Puncaknya ada di sini, puncak atasnya di sini. Kita tarik garis, mantulnya sampai mana nih teman-teman? Sampai ke 0,5 dan 0,68 ya teman-teman. Baru dia naik ke atas. Nih. Nah, ternyata tepat loh. Ternyata. Ini dari Fibonacci retracement gitu ya. Ternyata bisa dilihat dari sini gitu. Apakah dia akan pas di daerah sini? Ya bisa jadi di situ, seringnya di situ, tapi kalau misalnya enggak sampai sini gimana? Kalau enggak sampai sini ya berarti bisa di atas kan ya? Nggak apa-apa, memang bisa terjadi yang di atas. Cuman memang seringnya di sini di area golden ratio. Karena ketika di golden ratio nih orang-orang langsung pengen beli. Wah, ini saatnya nih gue beli nih. Rame-rame kita beli. Nah, makanya di sini kuat banget. Makanya kita lebih baik beli di sini, saran saya. Itu dibandingin beli di atas ini atau dibeli di sini, mendingan beli agak bawah. Dan terbukti juga di sini terjadi juga kan gitu. Itu untuk yang Fibonacci retracement nih, untuk memprediksi koreksi. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke contoh yang memprediksi kenaikan ya. Jadi kalau misalnya tadi kita kan ngelihat di sini nih ya, teman-teman. Ini sama ini koreksinya sampai mana? Nah, sekarang kita balik. Kalau misalnya kita taunya koreksinya sampai sini dan dia udah naik, pertanyaannya dia naik sampai mana nih? Ya, sampai sini, nggak tahu kan ya. Nah, makanya kita bahas lagi di slide berikutnya pakai chart yang ini ya, yang dua tadi. Nah, kita udah coba digeser ke atas. Nah, tadi kan koreksinya dari sini sampai sini ya. Nah, teman-teman bisa tarik garis Fibonacci dari sini sampai sini, bisa sampai sini juga boleh. Yang penting yang paling bawah. Udah gitu, teman-teman bisa lihat ke atas ini. Nah, naiknya sampai mana nih? Naiknya sampai ke area area golden ratio nih ternyata teman-teman. Dan di sini teman-teman udah siap-siap untuk ngejualnya. Teman-teman bisa jual di sini atau juga bisa tunggu sampai dia jenuh. Nah, makanya jatuhnya jadi meteor kayak gini ya. Terus si area 1,18 ini bakalan jadi resistance-nya. Kita langsung coba ke contoh. Jadi caranya gini nih teman-teman. Kalau misalnya kita pengen nyari koreksi yang ini ya teman-teman. Jadi pertama-tama kita harus bisa bikin yang tadi ya teman-teman. Higher low, lower high, yang seperti itu ya teman-teman. Yang ini. Kita harus bisa bikin garis-garisnya dulu. Seperti ini. Makanya ini penting banget nih. Ketika kita udah bisa bikin puncak seperti ini, maka kita bisa menentukan kemanakah dia Fibonacci-nya akan ditarik. Karena Fibonacci itu ditarik dari mana teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau pakai Fibonacci bisa di sini. Nih, teman-teman buka yang ini, pilih Fibonacci retracement. Ya. Klik. Teman-teman kalau misalnya mau lihat koreksi ya, ini Fibonacci retracement-nya ya. Teman-teman kliknya dari bawah. Ini kan lagi naik ya, dari bawah ke atas. Nah. Dari sini ya. Nah, kita lihat Fibonacci retracement-nya. Dari bawah tarik ke atas,
maka kita lihat urutannya 0, 0,2, 0,3, 0,5, nolnya dari atas ya. Nolnya dari atas. Jadi kalau misalnya nolnya dari atas, kita bisa lihat penurunannya sampai mana. Penurunannya sampai ke sini. Dekat-dekat ke area golden ratio. Ini kan area golden ratio-nya. Area golden, ya gak usah inverse, ya ini inverse golden ratio ya, cuman ini golden ratio juga. Area golden ratio. Ini teman-teman. Nah, ketika dia memantul ke sini, ternyata dia tepat setelah mau menyentuh si golden ratio-nya nih teman-teman ya. Si area golden ratio ini kan agak menyentuh ke bawah. Jadi tepat ketika dia udah mau menyentuh golden ratio, dia mantul. Ini juga sama nih. Nih, ketika dia menyentuh golden ratio, ini mantul. Ini juga sama. Ketika dia menyentuh area golden ratio, dia mantul nih teman-teman. Jadi si 0,5 ini jadi supportnya. Apakah dia bisa tembus ke bawah? Bisa tembus ke bawah. Maksimal sampai 0,618. Jadi yang kita harus siap-siap adalah ketika dia nyentuh area golden ratio. Yang mana di sini adalah 0,5 sampai 0,6 ya. Jadi di sini pun masih masuk ke area golden ratio. Gitu. Gitu kurang lebih teman-teman untuk melihat koreksi. Nah, misalnya kita lanjutin lagi ya di sini. Sekarang kita melihat yang seberapa tinggi kenaikan. Kalau seberapa tinggi kenaikan, tariknya dari atas ke bawah. Ya. Kalau yang tadi dari bawah ke atas, yang ini dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah, satunya di atas, nolnya di bawah. Kalau yang tadi nolnya di atas, satunya di bawah. Ya. Nah, yang ini naik nih dari paling bawah ke paling atas. Area golden ratio-nya di mana? Di sini ya. Nah, ini kurang lebih tepat ya nih teman-teman nih. Ada di sini. Area golden ratio-nya di daerah-daerah sini. Ini 2,618 sini ya. Nah, gitu. Kita coba lagi nih teman-teman, koreksi yang ini. Apakah tepat atau enggak? Nah, kalau yang ini kita lihat di sini. Nah, yang ini kurang lebih deket-deket juga ya nih tuh teman-teman. Dia ketika nyampe di sini, ketika dia udah 0,5, dia kena loh. Tapi 0,5 masih turun dulu ke bawah. Ini area golden ratio gitu teman-teman. Nah, ini juga sudah dicobai. Tapi kalau misalnya terjadi yang seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ketika Fibonacci nggak berhasil. Ini dari bawah ke atas ya. Kebalik, sorry. Kan kita mau lihat kenaikannya dulu dari atas ke bawah. Ini kita lihat harusnya sampai 1,618 sampai sini, tapi nggak nyampe ya teman-teman di sini. Ini udah mulai melemah dia kenaikannya. Nah, kita close, berarti ini gagal. Fibonacci-nya di sini nggak berhasil gitu. Nggak apa-apa karena memang nggak akan selalu 100% berhasil. Kurang lebih 80%, 70% lah akurasinya. Nah, sekarang kita prediksi lagi nih. Yang ini yang kemarin banget baru diprediksi Fibonacci di kelas kemarin hari Selasa. Kemarin itu harganya masih di sini teman-teman, kemarin harganya. Ini pakai warnanya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini, ini kita kasih warna kuning ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat kemarin itu harganya masih di sini nih teman-teman. Orang-orang bilang udah pada mantul Bitcoin gitu. Tapi kemarin saya bilangnya kalau berdasarkan Fibonacci ini masih bisa turun lagi nih. Prediksi saya adalah di 50 ribuan atau di sini gitu. Nah, area golden ratio tuh di sini. Jadi dia bakalan turun lagi nih. Jadi orang-orang yang mau beli hati-hati tuh ya. Turun dulu ke sini. Bakalan turun dulu. Ternyata benar ketika dia naik kena trend line ya. Dia langsung jatuh ke bawah. Dan mantulnya tepat di mana? Tepat di area golden ratio. Nggak nyangkanya ya. Di 50 ribuan. Ternyata benar kan? Nah, seharusnya ya nih teman-teman, kalau misalnya trennya masih naik, dia akan lanjut ke atas. Dia akan lanjut ke atas. Jadi seperti ini nih prediksinya. Begitu ya. Dia akan lanjut ke atas seperti ini nih teman-teman. Ini kurang lebih harusnya mengecil. Ini harus seperti ini nih teman-teman. Nah gini. Ini jadi koreksi dulu. Naiknya ke sini. Tapi kalau misalnya dia turun ke bawah, tembus melebihi area Fibonacci maksimal ini, berarti dia sudah confirm akan turun sebenarnya. Karena udah lebih dari 0,6 ya. Biasanya sih nggak nyampe segini gitu. Biasanya dia bakal sampai ke bawah sini. Biasanya cuma sampai 0,618 lah pantulannya, itu nggak akan lebih kalau dia masih bullish. Tapi kalau udah ke bawah,
Dia tuh turun terus. Gitu. Jadi siap-siap aja di sini nih teman-teman. Kalau misalnya dia naik lagi udah bye-bye terus aja, udah long terus. Kalau misalnya dia naik. Tapi kalau dia turun, nah siap-siap teman-teman, short terus aja udah. Gitu. Sebentar lagi keputusan ini akan bisa kita ambil ya teman-teman, karena dia udah kena di 0,618 itu. Oke. Nah, mungkin untuk pembahasan Fibonacci kurang lebih sampai situ ya, karena sebenarnya simpel pemakaiannya. Kita cuma perlu lihat angka 0,5 sampai 0,618 dan juga 1,618 sampai 2,618 gitu. Ya, cuman kita perlu banyak latihan aja dan juga perlu diulang-ulang nonton video ini supaya cara pemakaian yang tadi saya tunjukkan bisa langsung teman-teman pakai.